Halo, suara saya terdengar ya? Jelas, Pak. Oh ya, oke baik. Ini berarti kelas apa ya? Kelas A atau kelas B ya? Kelas B ya. Kelas B, Pak. Kelas. Yang hari Senin itu saya minta join ke Rabu ya, cuman hari ini nggak join ya. Sebentar malah. Karena hari Senin lalu saya nggak bisa adain pertemuan karena bentrok. Sebentar saya infoin lagi. Bentar ya, ini biasa kita tunggu sampai jam 2:10 ya baru mulai ya. Oh, saya pindah ke hari Jumat. Hari Jumat soal dulu. Hari Jumat. Oke, ini saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Selamat siang ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk perkuliahan hari ini secara TTM. Selain pertemuan hari ini, saya ada mau reminder dikit ya. Yang di kelas ini ada yang mahasiswa bimbingan saya nggak? Bimbingan ini penasehat akademik.
Ada, Pak. Iya. Ada, Pak. Kalau ada itu apa? KRS sama apa? Kontrak perkuliahan tolong dikirimkan ya ke saya via email ataupun via WA. Karena itu diminta sama Pak Lipur sama Korprodi ya. Begitu juga yang lain yang mahasiswa dengan pembimbing PA-nya dosen lain ya, segera mengirimkan kontrak perkuliahan dan KRS-nya ya, kan itu kan butuh tanda tangan dari si pembimbing PA. Itu untuk dokumentasi di akreditasi nanti. Oke, itu saja saya remindernya. Nanti kalau yang bimbingan saya tolong dikirimkan via WA boleh atau via email boleh. aliidrus@unj.ac.id. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, kita masuk ke pertemuan 1 ya. Yang lalu kan saya penjelasan RPS ya. Sekarang pertemuan 1 ini ngebahas tentang antarmuka dan visualisasi itu sendiri. Saya mungkin satu-satu saya jelaskan. Oke, ini dia antarmuka. Bentar, filenya akan saya ubah ya. Oke. Nah, untuk antarmuka ya. Jadi mata kuliah antarmuka dan visualisasi ini berkaitan sebenarnya sama mata kuliah IMK ya. Interaksi manusia dan komputer. Yang mungkin nanti kalian akan pelajari di semester 4. Sebenarnya yang sifatnya general itu IMK. Sifatnya khusus visualisasi dan antarmuka. Karena lingkupnya ke komputer saja. Kalau yang IMK secara umum ya, baik itu rancangan visual, video dan lain sebagainya. Oke, di pokok bahasan hari ini bahas tentang IMK saya nggak bahas, nanti UI UX bahas sedikit. Terus poin nomor 3 saya bahas, usability enggak sepertinya. Karakteristik GUI dan web UI ya. Kemudian interaction framework dan interaction style. Nah, IMK ya, jadi bidang ilmu yang terkait dengan IMK, interaksi manusia dan komputer. Jadi berkaitan dengan bidang ilmu bagaimana mendesain, mengevaluasi dan menerapkan ya interaksi antara manusia dan komputer. Itu dipelajari di IMK. Jadi bagaimana si manusia berinteraksi dengan objeknya itu ya dalam mesin, kemudian secara fungsional menghasilkan sebuah hasil atau output. Ya, ini ya bentuk interaksinya misalkan manusia dengan komputer ya. Kalau dengan komputer desktop ya, dia bentuk atau postur tubuhnya seperti apa gitu. Dengan tampilan dia laptop, postur tubuh dan bentuk interaksinya pun berbeda juga. Karena shape atau bentuk dari perangkatnya yang diajak untuk berinteraksi itu berbeda jelas. Apalagi kalau udah bentuknya mungkin desktop sama laptop ada kesamaan ya, dia ada touch keyboard ya. Jadi mata fokus ke layar, tangan ke keyboardnya. Tapi kalau udah tablet beda lagi ya. Karena dia berinteraksi langsung dengan layar sekaligus dengan touch-nya yang ada di layar. Nah, apabila device-nya berbeda lagi ya, ada yang sifatnya dia virtual ya. Ya VR ya. Dengan perangkat seperti apa? Kacamata VR, kemudian dia ada controller VR-nya dan sebagainya. Kemudian juga ada mungkin kedepannya akan seperti itu ya. Jadi ada antar mukanya itu sifatnya hologram ya. Kalau kamu pernah lihat di film apa ya?
Avenger ya, atau Iron Man ya, itu kan dia ada lagi ngedesain desain dari baju perang si Iron Man itu kan kita bisa lihat ya. Kemudian juga si Spider-Man itu ngedesain suitnya ya, atau pakaiannya dia, itu dia dengan tampilan hologram seolah-olah dia menyentuh perangkat tersebut. Nah, bentuk interaksinya pasti berbeda ketika kita menggunakan keyboard sebagai input device-nya, dan kita menggunakan screen ya, touch screen sebagai alat inputnya. Jadi pasti berbeda. Maka dengan antara muka yang berbeda tentu menghasilkan pengalaman pun yang berbeda. Jadi user experience-nya pasti berbeda. Itu yang nanti akan kita pelajari selanjutnya ya, terkait dengan user experience. Nah, untuk antar muka manusia dan komputer itu ada beberapa jenis. Salah satunya misalkan dengan tampilan seperti ini ya, dengan tampilan teks seperti ini ya, atau bentuk interaksinya itu disebutnya dengan berbasis mana ya, berbasis teks lah kalau saya bisa katakan, atau konsol ya. Jadi kita memerintahkan komputer atau memasukkan instruksi itu melalui sebuah teks. Ya, ini kan salah satu sintaks ya dalam bahasa pemrograman C ya, mungkin ya, C atau Pascal lah. Jadi dideklarasiin variabelnya start, kemudian ada perintah input, cetak, ya, masukin ininya rumusnya, kemudian cetak kembali. Nah, ini bentuk interaksi dalam tampilan text base ya, atau berbasiskan teks. Nah, selain itu juga ada yang sudah berbentuk antarmuka seperti ini ya. Ada namanya GUI ya, Graphic User Interface. Jadi sudah ada berupa form ataupun berbentuk kolom seperti ini ya. Sudah ada visualnya juga sedikit ya. Ini contoh yang berbasis grafis. Nah, bidang ilmu terkait IMK macam-macam ya, ada ilmu komputer ya, karena untuk membuat antarmukanya itu membutuhkan ilmu komputer. Kemudian psikologi ya, dari sisi usernya itu kan tentu ada bagian psikologinya yang turut serta dalam penyusunan antarmuka. Kemudian ada antropologi dan sosiologi, seperti misalkan orang kita umumnya sering megang perangkat itu dengan tangan kanan ya. Makanya dulu Samsung itu ngeluarin produk itu sempat ada protes, tahu nggak kamu? Jadi ada smartphone-nya dia di tahun 2016 kali ya. Ada seri Samsung seri A apa seri S ya, saya nggak tahu. Seri Galaxy S atau A. Jadi volume button-nya itu ada yang di sisi kiri, sisi kanan gitu ya. Kan normalnya itu kan gampangnya itu di sisi sisi kanan mungkin ya. Iya, oke, sisi kanan benar. Karena kita kan umumnya megang volume megang handphone tuh di sisi kanan. Jadi kalau buat volume button lebih nyaman di sisi kanan. Nah, dia meletakkannya itu di sisi kiri. Karena mungkin pertimbangan sosiologinya ya orang luar nggak masalah mau kanan mau kiri gitu. Tapi kalau buat orang kita yang biasa megang smartphone atau megang sesuatu dengan lazimnya tangan kanan, agak berbeda sensasinya lah gitu ya, agak aneh dikit. Kemudian juga terkait perancangan grafis dan tipografi ya, tampilan dari komposisi warna gitu ya. Kemudian tipografi berkaitan dengan font yang digunakan, tipe font, besar kecil fontnya, apakah dia bersifat desainnya atau bentuknya kaku, ataukah dia rounded ya, maksudnya melengkung gitu. Jadi berkaitan dengan grafis dan tipografi. Kemudian terkait dengan teknik elektronika ya, antarmukanya itu berkaitan IMK-nya itu perangkatnya nanti yang akan dibentuk seperti apa karena berbasis elektronika ya. Kemudian juga ergonomik ya, semakin
Ergonomik itu maksudnya bentuknya itu apa ya, di perangkat atau di genggaman kita atau di penggunaan di tangan kita tuh nyaman gitu ya. Kemudian linguistik ya, berkaitan sama informasi atau kata-kata yang dicantumkan di antarmuka tersebut gitu ya. Dan terakhir berkaitan dengan perancangan secara industrinya seperti apa, produksinya seperti apa. Artinya berkaitan dengan kalau berkaitan sama industri ya dengan supply and demand ya, orang sukanya apa, kita desain sukanya kita, tapi ternyata orang konsumennya, orang di luar sana nggak suka. Oke, Piranti bantu pengembang sistem. Kriteria perangkat lunak yang user friendly. Jadi kriterianya satu, punya antarmuka yang bagus. Antarmuka yang bagus mungkin dari komposisi warna, huruf yang digunakan, kemudian grafis atau gambar yang ditampilkan juga enak dilihat. Gitu. Lalu mudah dioperasikan. Ya, jadi orang tanpa tahu, tanpa membaca buku petunjuk pun dia sudah bisa menduga-duga bahwa oh ini nanti next, ini nanti input ini dulu baru selanjutnya ini. Gitu. Tapi nggak jarang kita menemukan sistem yang kita bingung untuk ragu-ragu mengisinya gitu ya kadang. Nah ini di mana dulu gitu ya? Ini bisa kita ngerjain dulu atau yang A dulu atau yang B dulu gitu, seperti itu. Jadi dia nggak urutan gitu. Pengguna selalu merasa senang untuk menggunakannya karena kalau aplikasi yang secara antarmukanya nggak menarik ya, kadang kita juga malas makainya gitu. Kayak misalkan seperti Microsoft Office ya, kalau tidak ada tuntutan seperti ini ya, saya rasa kita akan tetap menggunakan Microsoft Office seperti Microsoft Office di versi-versi sebelumnya gitu ya. Misalkan terakhir kita pakai versi Office 2003, misalkan itu zaman saya dulu ya 2003. Kan tampilannya mengikuti themes dari Windows XP ya. Kalau tidak ada kebutuhan untuk kita menikmati tampilan yang nyaman, bagus ya, terus trennya berubah, maksudnya kayak kamu aja kalau pakaian trend fashionnya apa gitu ya, sepatu lagi trennya apa, kamu pakai yang model lama gitu kayaknya gimana gitu ya. Jadi terus terus disesuaikan dengan si pengguna. Keuntungannya antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik ya. Jadi untuk desain pengembangan sistem ini, jadi antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik, kemudian program antarmuka menjadi lebih mudah ditulis dan lebih ekonomis untuk dipelihara. Ini penggunaan dari pengembangan antarmuka. Strategi pengembangan antarmuka, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Nah, ini perlu ya. Jadi bentuk fisiologisnya manusia itu seperti apa gitu ya. Nyamannya itu seperti apa gitu. Normalnya orang punya postur dan sikap ketika menggunakan suatu produk itu seperti apa, itu perlu diketahui juga. Ya, kayak apa ya? Kalau dicontohkan tuh kayak apa? Kayak misalkan kita udah biasa menggunakan benda ya dengan desain tertentu, tiba-tiba kita pakai dengan fungsi yang sama tapi bentuk yang berbeda, itu pasti ada penyesuaian ataupun agak janggal gitu. Kemudian berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog ya, nanti kan ketika kita menyusun antarmuka, nah nanti akan berkaitan sama button, kemudian field ataupun informasi yang terdapat di form ataupun antarmuka. Penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Jadi nanti ada di pertemuan 3 itu ngebahas tentang metode pembuatan antarmuka sendiri, yaitu namanya UCD ya, User Center Design. Jadi perancangan yang berdasarkan dengan si pengguna. Terakhir teknik evaluasi yang digunakan. Jadi setelah produknya itu ada, melakukan pengujian lalu dievaluasi. Itu seperti apa pengevaluasiannya. Nah, ini ada pembahasan sedikit tentang
user interface ya, antar muka pengguna. Beberapa hal yang berkaitan dengan user interface itu adalah terkait visual design ya, desain secara visual, terus ikonografi, penggunaan icon, ya, grafik ya, gambar dan apa, desain ilustrasi atau warna dan sebagainya. Kemudian juga ada interface desainnya atau antar mukanya itu sendiri, layout ya, lebih ke layout. Kemudian kalau user experience itu sendiri ya, ini lebih seperti kalau yang ini lebih ke desain, kemudian technical ya, dari bidang desain itu sendiri, kemampuan kita ngerancang secara visual. Nah, kalau si UX ini sendiri lebih seperti bagaimana kita menggambarkan pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. Makanya nanti ada research di sini. Kita melakukan studi mulai dari wawancara, ya misalkan dengan user kita mau wawancara, misalkan kita mau mengetahui user experience dia ketika menggunakan sebuah aplikasi gitu. Nah, itu ada lebih seperti kayak ini ya. Kalau yang UI itu lebih technical ya, technical design. Kalau UX ini lebih seperti kayak statistik ya, atau penelitian gitu. Bagaimana kita mencerna pengalaman si pengguna dengan beberapa instrumen ya. Misalnya kita ada kuesioner gitu ya. Kuesionernya terdiri dari beberapa karakteristik penilaian atau indikator. Jadi ada field research, user interview ya, kita melakukan interview, kemudian rencana penggunaan ya, kemudian pengumpulan data, kemudian pembuatan profil si pengguna ya, kemudian bikin personanya. Jadi profil penggunanya itu dia apa, kemudian personanya itu lebih spesifik, ini orangnya karakteristiknya seperti apa. Lalu ada konsep desain ya, task analis dan lain sebagainya. Itu lebih ke UX ya, user experience. Nanti penyusunan UI-nya udah mulai kita bikin wireframe ya, prototyping, seperti itu. Nah, ini ada contoh misalkan tampilan sebuah UI ya. Ini tampilan dari sebuah aplikasi yang menawarkan download film ini, Minion ya. Jadi tampilannya menampilkan, pastinya ada menunya di atas, kemudian ada poster dari film tersebut, kemudian ada interaksi dengan penggunanya adalah melalui beberapa button ya, seperti di sini kalau kita mau unduh ya bisa klik tombol unduh ya, kemudian juga ada interaksi bentuknya, kita menunjukkan kesukaan ya, favorite atau enggak. Nah, di situ juga ada rating ya, jadi ratingnya seperti apa. Kemudian juga ada button kita untuk share ke sosial media. Jadi dari aplikasi tersebut kita dapat melakukan beberapa interaksi. Jadi apakah pengertian UX dan UI tersebut ya? UI design adalah desain antar muka. Jadi kita di bidang desain antar mukanya untuk mesin dan perangkat lunak ya, seperti komputer, ya, perangkat mobile, perangkat elektronik lainnya. Jika dihubungkan dengan website, UI design lebih mengarah pada bagaimana suatu website atau aplikasi yang Anda buat terlihat seperti apa ya, seperti yang diinginkan. Kemudian UX design adalah proses peningkatan kepuasan pengguna website atau aplikasi melalui fungsionalitas ya, kegunaan dan joyfulnya ya, kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Jadi UX ini bisa menentukan nanti ya tingkat kemudahan itu website kah atau aplikasi yang digunakan sehingga tidak membingungkan si pengguna. Saya ada beberapa contoh ya kegunaan dari UX UI ini dari slide yang saya baca tadi. Jadi tujuannya itu untuk
mengerti ya apa itu UX dan bagaimana permasalahannya. Kemudian mengerti bagaimana pendekatan UX ya, mempelajari atau metodenya UX dan usability-nya ya, penggunaannya, dan juga mengerti bagaimana untuk metode dari UI design. Ini contoh tampilan UI dari aplikasi iTunes ya, antara di desktop dengan di smartphone. Pasti berbeda. Kalau desktop karena ruang yang tersedia itu besar, maka menu yang ditampilkan pun lebih banyak ya kontrolnya. Selain untuk musik kontrolnya ya dan volume kontrol, pasti ada kayak galeri ya seperti itu. Tampilan dari song covernya ya, itu pasti dimunculkan di situ. Ini apa yang mode cover flow ya. Jadi kalau digeser dia kayak kita lagi buka halaman gitu. Kalau di smartphone karena ruang visualnya terbatas, maka ya peletakan menu dan peletakan fitur pun dibuat seringkas mungkin. Ya. Depannya ada cover album, langsung bawahnya ada controller musiknya. Volume bisa dibantu dari secara hardware. Nah, untuk bidang elektronika dan otomotif ya juga berbeda ya. Kalau seperti di antarmuka mobil di Indonesia sama di US juga pasti beda kan. Kalau di Indonesia kan pengemudi ada di sisi kanan, di US ada di sisi kiri. Ya kemudian untuk headphone gitu ya, misalkan kalau headphone-nya kita membutuhkan fokus volume yang intensif ya, kita pakai modelnya seperti ini. Jadi menutupi semua ruang pendengaran misalkan. Jadi kalau tipikalnya kita bisa sambi ya, masih kita pengen dengar dikit-dikit ya bisa menggunakan desain yang berbeda. Ataupun kalau sifatnya wireless atau wired ya, wireless ya berarti didesain tidak ada ruang untuk kabel. Kalau wired ya dia pasti ada kabelnya. Dan juga beberapa perangkat lain. Nah, bagaimana dengan mendesain sesuatu dengan baik ya, berkaitan sama masuk akal atau enggak ya, butuh atau enggak itu bakal dilihat atau enggak. Ini contohnya ini. Ini ada alat pemutar apa ya? Alat pemutar video kali ya, zaman dulu apa VCD kali ya. Hi-fi stereo ya. Atau amplifier atau gimana nih? VCD mungkin ini ya. Nah, lucunya itu di perangkat ini VCD kita kan biasanya attention kita ke film gitu yang akan ditampilkan melalui CD tersebut. Nah, sementara di alat pemutar ini ya, itu ada tampilan gambar 12 IM ya. Jam 12 IM. Itu apa? Malam apa pagi ya? Siang apa malam ya? Jam 12 malam ya, dini hari ya. Saya waktu itu setting ini ya, deadline tugas itu rada ketuker-tuker ya, sorry ya. Saya pengennya itu kadang jam 12 malam, tapi ke setnya akhirnya 12 siang. Jadi yang benar tuh menurut kamu 12 malam itu saya setnya tuh IM atau PM? Halo? Ada yang memperhatikan nih omongan saya atau tidak mendengarkan? Kalau malam itu AM, Pak. Iya, kalau malam IM, oke. Ya, saya waktu itu berarti salah. Tanya, Pak, ini deadline-nya sebenarnya jam berapa gitu. Ya malam berarti IM ya. Jadi dibilang, did you ever see the time actually set on one of these gitu ya. Kamu lihat gak sih jam atau tampilan waktu ya yang terdapat ya, di tampilan antarmuka ini gitu ya. Ya pasti kita nggak ya, nggak bakal terlalu nggak, karena ketika kita sudah mindsetnya ini adalah perangkat pemutar CD, pasti
tampilan visual yang kita harapkan itu misalkan playing gitu ya, stopping atau pause dan lain sebagainya. Jadi display LCD-nya itu nggak sesuai gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi desain yang bagus itu juga berkaitan sama dia sesuai atau enggaknya dengan fungsionalitasnya. Nah kayak gini, garbage only no trash. Kalau kayak gini kalian maksudnya gimana? Paham nggak maksudnya nih? Membingungkan, Pak. Belum, Pak. Ambigu ya, Pak? Bingungnya di mana? Ini kan garbage sama trash itu kan sama ya, sampah ya. Iya, sama-sama sampah. Kalau garbage itu tapi ada bedanya. Kalau dari grammarnya, garbage itu kalau nggak salah dia sampah basah. Trash itu dia sampah kering. Tapi intinya dia sampah gitu. Kalau yang baca itu mungkin orang kita ya, orang Asia atau Indonesia, sampah saja, tidak untuk sampah gitu ya. Tapi jadi tetap membingungkan gitu kalau bagi orang seperti kita ya. Jadi agak membingungkan. Gitu. Even itu buat yang ngerti gitu ya, garbage only no trash itu bisa terdistract juga dengan pemotongan katanya. Apakah garbage no atau garbage no only trash atau garbage only no trash? Karena tidak ada separator antar katanya ya. Jadi agak membingungkan seperti itu. Nah, kemudian ada juga penunjuk arah seperti ini. Nah, ini bingungnya di mana nih? Penunjuknya, Pak. Penunjuknya gimana? Harusnya seperti apa? Ini yang buat bingung itu gimana nih maksudnya? Bacanya antara dari menyamping atau dari atas ke bawah. Nah, iya, jadi itu dia ya, dalam melakukan tata letak ya di antar muka itu kita juga mesti benar ya. Kalau kayak gini, yang ada si tamu ya, visitornya bingung ya. Ini saya room 101 ke kanan apa ke kiri ya? Karena kalau lihat separator vertikalnya, arahnya itu ada di bawah. Ya. Tapi satu sisi ada juga kayak seperti garis yang samar ya, yang membatasi papan petunjuk ini ya, yang bawah ini. Jadi ini sangat membingungkan. Jadi apakah room 101 itu mengikuti panah ini yang di bawahnya atau yang di sampingnya. Jadi sangat membingungkan kalau kita mendesain antar muka tanpa mempertimbangkan dari sisi fungsionalitas ya, seperti ini. Nah, terdapat juga desain yang sangat-sangat teratur ya, dan juga sangat detail seperti ini. Ini disebut something are well designed, sesuatu yang didesain dengan secara baik. Jadi mulai dari keterangan, kemudian pembedaan antar jalur, kemudian rutenya itu dari mana sampai mana, kemudian urutan transitnya dari mana sampai mana, itu sudah dicantumkan dalam desain map MRT ya, mungkin ya, seperti itu. Nah, ini yang dijelaskan sebagai kriteria well design. Jadi yang didesain secara baik. Jadi kesimpulannya itu apa? Itu UX ya. Ya, meletakkan pengguna sebagai pusat ya dari kita mendefinisikan sebuah sistem ya. Jadi berdasarkan dari sudut pandang si pengguna, jangan sampai dari sudut pandang kita sebagai pembuat. Kalau kita buat desain sesukanya kita, semuanya kita tanpa kita riset ke si pengguna, tentu ada miskom di nanti pada proses implementasinya. Jadi perlu sekali adanya diskusi dengan pengguna. Kemudian mengukur penggunaan ya adalah mencari kesesuaian yang paling baik ya antara kebutuhan pengguna dan produk yang digunakan ya. Jadi tingkat penggunaan atau usability adalah mencari ya, kecocokan
yang paling baik ya antara kebutuhan pengguna dengan produk yang akan digunakan. Nah ini ya tadi, while this is a specialty by itself ya, computer scientist or developer can grow and appreciating for UX. Jadi akan terus berkembang ya untuk UX ini sendiri, terutama dalam hal ilmu komputer dan pengembang komputer itu sendiri akan terus sangat berkembang untuk bidang UX ini yang berakibat atau memberikan efek dalam hal functionality ya. Jadi UX ini mempengaruhi dalam hal fungsionalitas ya. Kemudian sistem organisasi dan struktur, interaksi, kemudian tampilan dan juga feelingnya ya. Apa sih kayak sensasi yang diberikan gitu ketika sudah menggunakan sebuah produk, dan juga cara penggunaannya atau aksesnya. Nah itu makanya UX ini akan terus berkembang. Tadi ini berkaitan dengan ini ya, HCI ya, Human Computer Interaction atau interaksi komputer manusia dan komputer. Ini saya nggak bahas lagi. Ini mungkin salah satu sampel yang terkait dengan desain yang baik ya. Jadi ada komparasi ya. UX Matter, a tale of two MP3 player. Jadi kan produk pemutar musik zaman dulu ya, itu kan pionirnya si Sony. Sony itu punya merek dagang namanya Walkman. Tahu nggak kalian? Tahu Belum Pak. pernah dengar, Pak. Tahu ngalamin ya Walkman ya? Orang tua apa make dulu? Iya, jadi Walkman itu di zamannya ngehits banget ya. Kalau sekarang ya pakainya kan iPod. Ya iPod ya benar ya. Pakainya iPod ya, atau sudah include atau di smartphone ya untuk pemutar musik. Tapi kalau zaman dulu ya pakainya kaset, pemutar kaset. Itu Sony Walkman itu terkenal banget ya, dengan media pemutarnya itu kaset. Ini ada contoh produk ya, yang namanya Roxio. Roxio ini pemutar musik ya berbasis dia pakai apa nih, kaset juga ya, pakai kaset juga, atau saya nggak tahu MP3 player ya, atau MP3 player saya nggak ngerti. Tapi intinya dia mendesain musik player itu seperti itu, dengan tampilan sedemikian rupa. Nah kemudian tuh the user experience was around pushing play, jadi tekan tombol ya, dengan menekan tombol karena button yang ada di antar mukanya itu banyak banget. Jadi bagian atas ada 3 button, bagian tengah itu ada 5 button mengelilingi button utamanya, jadi total mungkin ada 8 atau 10 gitu ya, karena yang di tengahnya pun kebagi atas 4 segmen gitu. Nah kemudian di-compare dengan yang di tahun 2021, jadi Apple itu mulai membuat produk pemutar musik ya, karena si Steve Jobs-nya itu pun senang denger musik ya, dia pakai Walkman juga dia Sony. Jadi dia bikin pemutar musik ya, tapi nggak pakai media kaset lagi, tapi sudah sifatnya digital ya. Nah, maka dia keluarin namanya iPod. Kalau dari sisi size pasti jauh lebih tipis dari si Walkman ya, si iPod ini. Kemudian dari sisi kenyamanan pengguna ya juga pasti jauh lebih menyenangkan, karena kalau yang kaset kamu mah belum ngalamin ya. Kalau kaset itu ada namanya kaset kusut ya. Jadi tape-nya itu, pitanya itu kusut.
gitu ya, atau dia sudah nggak terlalu jelas terbaca gitu ke tracknya itu, jadi kusut gitu. Makanya kadang dia mesti dimundurin dulu, dimajuin, mundurin, majuin gitu. Jadi secara fisik kadang rentan rusak untuk media pemutarnya. Kalau Apple ini, iPod ini ya di zamannya, ya dia udah medianya digital ya. Entah dia sifatnya streaming ya atau melalui file. Ini streaming ya, dia ada server medianya ya. Sekarang kan iTunes ya, pakai iTunes gitu. Jadi lebih apa ya, dari sisi quality pasti lebih bagus juga ya melalui iPod tersebut. Oke, what is design ya? Ini ada Steve Jobs ya. Steve Jobs ini dia emang terkenal sangat concern ya dalam hal desain. Makanya produk Apple itu kadang punya keunggulan dari sisi desain. Jadi dia punya quotes itu, banyak orang yang bikin kesalahan ya terkait dengan desain ya. Yang akan dibuat seperti apa. Jadi orang itu berpikir ini yang apa ya, veneer itu apa ya, mungkin ini yang paling bagus gitu, ini paling benar ya. Jadi yang ketika si desainernya itu menyentuh produk tersebut, make it look good ya. Jadi buat ini sebaik mungkin atau sebagus mungkin, terlihat sebagus mungkin. Nah tapi kadang dia ngerasa ini nggak seperti yang kita desain gitu. Ini cuman seperti yang kita inginkan ya, dan mirip dengan yang dia mau gitu. Jadi kadang ada miss ya antara desain yang dia pikirkan dengan akhirnya desain yang dia ciptakan. Jadi seperti itu ya. Nah, makanya tadi di UX itu ada konsep bagaimana desain itu melibatkan pengguna. Jadi tidak hanya berdasarkan imajinasi dari si pembuat ya, tapi melibatkan si pengguna. Ya ini kan perintahnya kan. Kalau kamu pernah baca perintah di komputer kan lucu-lucu ya. Jadi hit any key to continue ya. Nah kalau kita baca itu secara harfiah kan, pukul kunci mana aja untuk melanjutkan. Ini diilustrasiin seperti ini. Ya. Kemudian juga lucu lagi nih, ada meme press any key to start ya. Where is the any key? Nggak ada di sini tulisan any key. Maksudnya kan tekan apa aja ya, button apa aja buat melanjutkan. Oke. Ya desain is easy to overdo. Jadi kadang kita mendesain itu terlalu berlebihan gitu ya. Sebenarnya secara fungsionalitas simple, tapi kita buat itu menjadi rumit. What is a good design ya adalah sebuah solusi yang menyediakan si pengguna dan memuaskan dari si klien gitu ya. Kita bisa menyediakan sesuatu untuk si pengguna dan kita memuaskan si klien. Kan klien itu pihak yang request ke kita, kemudian dites sama si user pengguna. Pengguna itu merasa terbantu kan ya dengan produk yang kita buat, dan si klien pun merasa puas. That's what the user need and want. Ya, natural to use. Jadi nggak terlalu ribet pemakaiannya dan membantu mereka terhindar dari masalah. Kadang kalau desainnya itu sulit digunakan kan, kadang dia malah bikin masalah baru ya, perangkatnya malah bisa jadi rusak atau bahkan nggak digunakan seperti itu. Ya ini ada tagline-nya, quote-nya easy to say, very hard to do well. Ini metode yang akan kita bahas di
pertemuan minggu depan. User-centered design puts the end user at the center of the universe. Jadi letakkan si end user ya di pusat dari permasalahannya itu. Kemudian and define the system from that perspective. Jadi ciptakan ataupun tentukan ya sistem dari sudut pandang tersebut. So who or what is a user? Jadi apa itu atau siapa dari user tersebut? Jadi kemampuan manusia itu ada memori ya, dia mengingat sesuatu ya, attention. Ini saya tulis. Jadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika membuat interface itu, karena ada memori berarti ya buat desainnya nggak terlalu rumit ya, jadi mudah diingat gitu. Dia pakai sekali besok masih ingat cara pakainya. Terus attention ya, perhatian ya, jadi mesti menarik perhatian si pengguna, menggunakan aspek visual dan audio juga. Makanya kalau kamu pakai sistem operasi kan, kadang kalau dia sifatnya warning ya, atau notif deng gitu ya, ada audio, visual juga, visualnya berupa icon. Nah, kemudian juga learning, bisa dipelajari ya, language communication ya, penggunaan bahasa dan bentuk komunikasi yang mudah dimengerti. Kemudian touch, ada interaksi ya, interaksinya gampang antara si pengguna dengan perangkatnya, dan ergonomik, gampang untuk digunakan gitu. Sangat kayak hand friendly lah, mudah digunakan atau nyaman digunakan. Ya, ini ada human capability ya, kemampuan dari ini value-nya itu tadi. Tingkat pengalaman, kemudian kemampuan dari physical dan mental, keterbatasan dari physical dan mentalnya, kemudian harapan dari sisi cultural atau kebiasaan atau kebudayaan, perbedaan bahasa, ya, sense of style, selera ya, dari sisi selera, dan juga dari tingkat kebutuhan serta nilai. Since there is no one user, if there was, we would all be driving the same car, wearing the same shoes, and using the internet. Gak mungkin ada satu macam user atau klien. Kalau itu kejadian, pasti kita akan mengendarai mobil yang sama, pakai sepatu yang sama, dan menggunakan komputer yang sama. Jadi kita nggak mungkin mengharapkan user yang memiliki persepsi atau sudut pandang yang sama, pasti selalu. Jadi kita mesti memahami dari kemampuan si manusia tersebut ya, dan preference ya, atau minat ya dari, atau pemilihan dari desain yang baik ya, sistem dari desain tersebut yang baik itu seperti apa. Nah, ini salah satu dari desain traffic light ya. Jadi penggunaan dari traffic light itu ada alasannya ya. Red dan green ya, color blindness. Jadi ada aspek yang melatar belakangi penggunaan warna merah, kuning, dan hijau ini dalam pembuatan lampu lalu lintas ya. Ini ada, saya kurang paham sih dengan istilah yang dipakai ini. Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan, contohnya ada waterfall model. Ini juga digunakan dalam pembuatan program ya. Jadi perbedaan waterfall model ini dibanding dengan metode lain, dia sifatnya top down ya.
ataupun sifatnya juga one way, satu arah. Jadi maksudnya gini, ini kan ada requirement, design, code, integration, acceptance, sama release. Jadi apabila satu step ini kita belum selesai, maka kita nggak bisa beralih ke tahap selanjutnya. Ataupun bahkan loncat ke tahap yang lebih jauh. Jadi sifatnya step by step. Ya, ingat ya, jadi waterfall itu sifatnya dia berurutan. Satu step selesai, baru bisa step kedua, step ketiga, dan seterusnya. Jadi dia nggak bisa melompati ataupun mundur ke belakang. Jadi dari requirement dia nggak mungkin mundur ke release. Jadi step by step. Nah ini yang waterfall model. Nah kalau feedback itu artinya dia sudah tahap release, sudah muncul, kemudian ini tahapan untuk feedback ya. Jadi ada evaluasi ya, ini baru dia baliknya itu lagi secara berurutan dari bawah ke atas. Nah ini tapi works poorly for UI design. Desain seperti ini nggak ini ya, nggak, atau metode seperti ini nggak berlaku untuk UI. Alasannya itu di UI design itself is risky, jadi sangat beresiko. Jadi kita we are likely to get it wrong. Waterfall make it hard to recover. Benar, karena waterfall itu punya kekurangan. Satu step mesti kelar, baru ke step kedua. Nah, bagaimana kalau tengah jalan ada masalah? Dia nggak bisa reverse ke belakang lagi. Dia harus selesai di satu step itu, makan waktu. Ini salahnya di mana? Baru dia bisa lanjut kedua, makan waktu. Jadi untuk menyusun UI design tidak cocok kalau kita pakai waterfall model. Alasannya ini salah satunya, UI design itself is risky, so we are likely to get it wrong. Waterfall make it hard to recover. Jadi waterfall itu nggak bisa dia untuk berhenti tengah jalan kemudian dia ngulang ke belakang, ataupun lanjut ke depan untuk melanjutkan proyeknya. Jadi sangat sulit. Kemudian user are not involved in validation until acceptance testing. Ya, ini benar. Jadi pengguna tidak akan terlibat dalam memvalidasi desain tersebut sampai dengan tahap pengujian dari acceptance-nya atau penerimaannya. Jadi user itu akan terlibat baru di acceptance-nya aja. Kemudian UI flow often cause change in requirement and design. Yang namanya desain itu pasti seringnya itu berubah di tahapan requirement ya, kebutuhan, sama tahapan desain. Sementara kalau dia udah pakai waterfall, udah tahapan kode dan ini akan sangat sulit sekali untuk adaptable ya dengan perubahan yang ada di requirement dan desain. Jadi agak sulit kalau kita melakukan desain UI dengan menggunakan metode waterfall. Nah, kemudian ada dua ya, iteratif design. Nah ini bisa seperti ini ya, ini mirip kayak di program itu namanya SDLC. Design, implementasi, ya, kemudian di deploy, ya kemudian dievaluasi. Bisa juga muter lagi, dari evaluasi itu ternyata menghasilkan kita butuh desain baru, oke dia desain baru lagi. Ya, kemudian every iteration corresponding to release or evaluation complaint issue feedback into next version's design, which is too late. Using your paying customer to evaluate your usability is a big risk. Jadi dia baru bisa mendapatkan feedback ya setelah tahap evaluation ya. Nah evaluationnya itu nggak bisa balik ke deploy dan implementation, tapi masih berurutan ya, evaluate ke design dulu, baru implementasi dan deploy. Jadi dia nggak bisa perbaiki, misalkan tuh problemnya di tracking ada di implement, jadi masih ke design dulu. Spiral mode ya, ini ada bentuknya dia spiral. Yang membedakannya itu adalah jadi dari tahap design, build, dan evaluate, nah dia itu ada
eh, dari lingkup yang kecil ya sampai dengan dia lingkup yang terluar atau lingkup yang paling luar gitu ya, hingga dia sampai titik dia rilis dari si produk tersebut. Jadi start dari satu titik ya, misalnya dari desain dia versi ya, kalau kayak gini konsep versi ya. Jadi dia berlanjut ke build itu ke evaluate ternyata ada problem lagi, desain masih putar lagi dan selanjutnya. Jadi mungkin dia akan banyak versi kalau Spiral Mode ini ya. Jadi early iteration use cheap ya, quick to create, easy to pitch prototype. Jadi dari satu permasalahan, kalau yang tadi waterfall dia benar-benar mesti confirm di satu step ya. Dan dia nggak bisa mundur. Bisa mundur kalau udah tahap akhir, baru dia evaluate lagi ke tahap yang sifatnya step by step juga dari bawah sampai ke atas. Kalau yang tadi sifatnya circle ya, seperti ini, sirkulasi seperti ini, dia harus mengulangi sama juga sebenarnya step by step, walaupun terlihat dia tahapnya sedikit ya dibandingkan tadi yang waterfall. Kalau yang desain, ini dia akan terus berputar terus sampai dia di tahap update yang paling terbaru gitu ya. Sampai dengan di update yang paling baru, sampai dengan release. Jadi itu only major iteration ya. Apa ya iterasi itu ya? Pemahaman mungkin ya. Jadi cuma pemahaman yang sudah matang ya, yang akan di release ya, atau yang diterbitkan. Jadi untuk UCD tersebut ya ada ini sedikit bahasannya. Ada 3 step ya. Jadi kita mengidentifikasi siapa usernya, terus apa yang ingin dibuat ya, targetnya itu apa. Kemudian constantly assess ya. Secara konstan kita menguji poin 1 dan poin 2. Orangnya ini siapa, kliennya ini siapa, kebutuhannya apa dan sebagainya, terus mereka tuh pengen buat apa. Di poin ketiga itu baik lagi ke poin 1 dan poin 2. Constantly assess. Jadi dilakukan pengujian untuk poin 1 dan poin 2. Nah, ini mungkin kita bahas lagi nanti di UCD yang di pertemuan kita balik lagi ke UX UI. Oke, jadi antar muka itu adalah apa ya, sebuah tampilan ya yang memungkinkan manusia itu bisa berinteraksi untuk dengan si perangkat ya. Jadi antar muka itu sebuah tampilan fungsionalitas ya. Jadi setiap tampilan itu ada secara fungsinya yang berinteraksi langsung dengan si manusia atau si pengguna. Macam-macam, ada yang dia text based, ada pun yang sudah graphical. Itu untuk konsep antarmuka. Kemudian dia juga berkaitan sekarang ini dengan 2 bidang ilmu, yaitu UX dan UI. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana pentingnya desain UI yang baik. Bahkan di sini ada beberapa sampel konsekuensi dari antarmuka yang buruk ya. Jadi ada kejadian katanya pembangkit listrik tenaga nuklir meleleh di tahun 79 di 3 Mill Island disebabkan karena perancangan atribut sistem control panel dan alarm yang buruk. Itu ngaruh banget ternyata ya. Jadi bahaya sekali. Jadi kalau kita buat ini aja bidang elektronika ya. Maksudnya untuk control panelnya itu button tombolnya itu ternyata dirancang nggak user friendly atau membingungkan ya, confusing. Nah, itu malah bisa bikin masalah sebesar ini. Jadi bahaya sekali. Ya, akibat perancangan UI yang buruk, yang meningkatnya kesalahan dalam pemasukan data dan sistem pengoperasian. Nah, ini kadang ya, kita kadang mungkin sesekali menemui website atau sistem atau aplikasi yang alurnya itu secara natural kita tuh nggak paham gitu ya.
Jadi misalnya setelah proses 1 itu buat mengakhiri proses itu bagaimana gitu? Apakah ada endingnya button simpan atau kita terus close jendela gitu? Nah kadang kita bingung tuh. Kalau di aplikasi pemerintahan sering banget saya ngalamin. Jadi untuk misalkan ngupdate sesuatu, apakah cukup dengan kita simpan itu selesai gitu ya? Apakah kita eh, perlu apa ya? Ada tindakan lain gitu? Kadang tuh saya kalau nginput aplikasi yang disediakan ya terkait kepegawaian ya, itu aplikasinya rada nggak user friendly. Satu antar mukanya juga jadul ya ininya, desainnya, sama flow flow penggunaannya itu agak membingungkan. Atau waktu itu aplikasi dari BKN itu agak aneh. Jadi kadang kita simpan, sudah tersimpan, ada keterangannya data sudah tersimpan, tapi ketika balik ke menu utama, main menu, itu datanya itu nggak ke-update di tulisan profilnya. Kita sudah input, dia kesimpan, tapi nggak muncul otomatis ke profilnya. Ya seperti itu ya. Tidak bisa diaksesnya suatu fungsi karena alurnya salah. Jadi misalkan dia harus memilih opsi tertentu dulu, tapi karena itu tidak ada petunjuk atau informasi ya auto use-nya, sehingga tahap itu belum selesai sehingga dia nggak bisa akses opsi lainnya gitu. Kadang seperti itu. Atau dia diharuskan menginput di satu proses untuk hasil inputannya itu tampil di proses selanjutnya. Nah, karena dia tidak tahu itu di skip, maka ketika ngerjain di proses kedua, maka opsinya itu nggak muncul. Ya, jadi misalnya kamu diharapkan mengisi biodata, ternyata biodatanya di skip. Ketika muncul untuk konfirmasi, ya biodatanya masih kosong. Ya, dia nggak bisa aktif ya. Kefrustrasian pemakai, ya pasti bagi pengguna yang menggunakan sistem yang gagal secara fungsional ya, ditekan print dia nggak muncul print, misalnya ditekan simpan ya ternyata nggak tersimpan. Wah, itu stres banget ya, kita input banyak-banyak ternyata nggak kesimpan. Nah, itu yang sangat bahaya. Gagalnya suatu sistem disebabkan oleh penolakan pemakai. Nah ini lagi, apalagi kalau pemakainya tuh usernya nggak memakai, wah itu gawat. Udah bikin capek-capek, nah ternyata si penggunanya nggak mau susah, makanya ribet, nggak mau ngisi. Gitu. Itu sering banget deh. Aplikasi pemerintahan sering banget, apalagi kalau data kependudukan ya. Saya kadang suka aneh tuh data kependudukan aplikasi. Maksudnya data kependudukan kita itu kan sudah ada di iktp ya. Kadang suka risih ya sih ya, maksudnya kita masih ditanya bapak nama lengkapnya siapa, oke lah itu, tapi itu bisa jadi keyword ya, atau nik KTP kita berapa, itu bisa jadi keyword, terus datanya muncul sendiri kan, harusnya seperti itu. Tapi kadang ini kita udah ngurus kependudukan, tapi mesti lagi ngisi form dulu satu-satu. Harusnya kalau emang udah terpusat ya KTP elektronik, cukup input nik ya, maka data muncul semua. Tapi beberapa layanan kesehatan juga udah menerapkan itu ya. Kalau kamu ke puskesmas misalnya, cukup dia minta KTP, dia input nomor KTP kamu, maka data vaskes kamu muncul seperti itu. Nah ini ada pertanyaan ya. Coba analisis mengapa desain gambar 8 dikatakan buruk. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar? Halo. Kenapa ini dikatakan antarmuka yang buruk? Ini dibuat di Java ya. NetBeans kayaknya. NetBeans. Kalau menurut saya
tidak jelaskan apa yang dihitung di situ. Sedangkan cuma ada alas dan tinggi, tapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dihitung. Tidak dijelaskan Apa gimana? yang dihitung? Apa yang dihitung? Iya, cuman ada alas dan tinggi saja. Oke, jadi cuman dia ada label ya alas dan tinggi, tapi tidak dijelaskan ini apa yang mau dihitung gitu ya. Iya Pak, menurut saya seperti itu. Oke, apakah ini angka ya? Apakah ini angkanya bilangan asli? Apa bilangan pecahan? Seperti itu maksudnya. Atau ke alfabet gitu kan? Seperti itu. Kalau saya lebih ke bangun apa yang sebenarnya yang mau dihitung. Oh gitu. Jadi Iya, ini mau hitung apa? Apakah luas gitu ya? iya benar. Apa yang mau dihitung Oke. sebenarnya? Thank you Peter. Ada pendapat lain? Selain Peter, apakah ada pendapat lain? Kalau dari saya Pak, Ya, Sanda, silakan. mungkin kayak satuannya atau Satuan. sama yang ya atau seperti yang Bapak bilang tadi juga apa yang kita harus masukkan kayak angkanya bisa bulat, bilangan asli atau pakai alfabet dan juga satuannya misalnya sentimeter atau meter gitu Pak. Oke. Masuk akal. Benar, Mas Sanda. Oke, terima kasih Mas Sanda. Yang lain? Ayo. Mas Sanda, Peter sudah mengemukakan. Yang lain? Atau saya tanya deh. Kalau menurut Muhammad Bintang Melandri, ini ada saudara dengan Marco Melandri, pembalap MotoGP. Muhammad Bintang Melandri. Halo. Halo Muhammad Bintang Melandri. Melandri kemana nih? Tidur ya? Yang lain dong, siapa saya mau tanya? Bima Ardianto. Bima Ardianto. Ya Pak, Gimana menurut Bima? Kenapa ini masuk kategori example of bad user interface? kalau menurut saya ini hitungnya masih hitung ambigu sih Pak. Cuma kayak Ambigu. Peter, cuma kalau Peter itu kan, ya kalau Peter itu kan lebih kayak keluas, keliling. Tapi kalau saya ini lebih ke penjumlahan apa pengurangan gitu Pak. Oh iya betul. Oke. Oke. Intinya Menurut saya membingungkan. seperti itu. Oke. Oke, saya mau tanya satu lagi. Saya mau tanya Gilbert yang gambarnya the hash slinging slice ya. Iya Pak. Bener kan tuh ya? The hash slinging. Iya benar Pak. SpongeBob ya. Menurut kamu gimana nih? Kenapa nih masuk kategori example of bad user interface? Karena menurut saya tampilannya kurang menarik Pak. Tampilannya kurang menarik ya. Cuman kayak gitu aja gitu ya. Iya jadinya kurang jelas apa yang mau dihitung atau apa yang mau dicari kan Pak. Oke, intinya sama ya. Oke, terima kasih Gilbert. Jadi intinya sama ya. Minimnya informasi dari jendela ini. Kalau jendela yang benar, kalau kamu lihat misalkan jendela dari Adobe yang saya share ini kan dia ada di sini
keterangan apa ikonnya Adobe gitu ya. Kemudian di sini ada file, edit, ada beberapa keterangan lah intinya seperti itu. Kalau di sini kan nggak ada teks sama sekali yang menjelaskan ini aplikasi apa. Kalau dia mau benar, berarti di taskbar ini misalkan program ya, menghitung misalkan luas segitiga. Ya, program menghitung luas segitiga. Kenapa nggak jelas? Kenapa harus ada itu? Karena yang memiliki alas dan tinggi itu nggak cuma segitiga, ya nggak, kan ada apa bangun ruang atau bangun datar lain yang konsepnya menggunakan juga alas dan tinggi kan? Ada belah ketupat, ya, pakai alas dan tinggi kan? Kemudian juga ada apa ya? Apa lagi? Kalau bangun ruang, trapesium, ya, bangun datar ke trapesium. Nah, itu juga menggunakan alas. Jadi ini tidak jelas. Ini dia mau menghitung apa? Balik lagi kan tadi ke apa? Kriteria dia dinyatakan sebagai UI yang baik. Ya, dia harus punya digunakan untuk apa? Nah, kalau keterangannya digunakan untuk apa? Di taskbar ini harus kamu cantumin ini program apa. Kalau seandainya tidak di taskbar, ya berarti di headingnya. Ya, di heading jendelanya kamu jelaskan ini program menghitung luas segitiga, program menghitung keliling segitiga. Itu kan pakai alas dan tinggi juga. Kalau seperti ini juga ada. Kemudian ini juga Y edit 1 dan edit 2. Kalau mau dia tulis input 1 atau nilai alas, ya, nilai tinggi. Edit 1 dan edit 2 itu seperti sudah lakukan penginputan, kemudian dia ada pengeditan. Jadi kalau mau emang ada teks keterangan, ya harus tidak seperti itu. Misalnya bisa masukkan nilai luas alas segitiga. Nah, itu ada clue sedikit segitiga. Masukkan nilai tinggi segitiga. Tapi kan sifatnya secara ini ya, cuman keterangan. Jadi kalau kita klik, maka dia akan menjadi kursor dan kita input angkanya. Hitung pun tidak, ya oke lah dia hitung gitu. Tapi kan kalau ada dua variabel kayak gini, ada kemungkinan output yang dihasilkannya lebih dari satu. Tadi bisa alas, bisa keliling. Ya. Kalau memang sudah ditentukan misalkan di segitiga. Nah, ada dua kemungkinan, bisa alas, bisa keliling. Jadi intinya adalah di jendela ini tidak menempatkan tujuan ya, dari program ini untuk apa satu. Ya, namingnya nggak ada, penamaannya nggak ada. Terus di sini pun tidak ada clue, hanya tulisan edit 1, edit 2 ini apa gitu. Misalkan di sini masukkan nilai alas. Kalau nilai kan berarti number. Kita tidak akan memikirkan huruf ya apabila dikatakan masukkan nilai. Seperti itu. Hitung, ya, klik hitung. Nah, hitung ini bisa juga dia hitung luas, hitung keliling, itu akan memberikan clue juga seperti itu. Ada pilihan option, ada pilihan dia mau apa yang mau sebenarnya tujuannya dia. Oke, ini salah satu contoh desain antarmuka jendela dari program yang buruk. Nah, ini ada contoh lagi. Sekarang tanya lagi pendapatnya. Tadi Gilbert udah, the haslinging ini sudah ya. Saya tanya si Nia Nurhasana. Iya, Pak. Oke, ini ada dua sampel. Satu itu example of bad user interface, satu lagi example of good user interface. Alasannya apa? Kenapa yang satu dikatakan dia bad user interface, yang satu dikatakan example good user interface? Yang pertama saya lihat ya Pak, dari warnanya itu yang sebelah kiri yang bad user interface itu warnanya terlalu banyak gitu Pak, jadi nggak seragam. Terus di antara page-page lainnya terus ada penempatan beberapa kayak navibarnya, itu dia tuh acak gitu loh Pak. Kalau misalkan yang kanan kan lebih rapi, lebih sesuai gitu Pak.
Oke. Menurut saya itu. Oke, tapi saya belum dapat keywordnya. Benar sih nggak sesuai gitu ya. Satu dia warnanya variatif ya, terlalu variasi untuk dalam satu lingkup program. Satu kemudian tata letak buttonnya pun berubah-ubah. Tapi keywordnya saya belum dapat. Oke, terima kasih. Nia ya tadi. Selanjutnya saya mau tanya si Haikal Zaki Muktigani. Iya Pak. Kalau Haikal punya pendapatnya gimana? Kalau pendapat saya sih perbedaan di antara keduanya lebih ke tata letak sama ukuran ukuran main bodinya Pak. Oh iya. Ukuran main bodinya kan itu yang bad user interface kan berbeda-beda ya Pak ya, nggak sama semuanya, nggak sama rata. Nah kalau yang good kan itu hampir semua sama dan sejajar ya Pak. Oke, oh kamu ngamatin juga ya. Oke, thank you. Ya sih itu Pak. Kamu itu ya, oke, thank you Haikal. Kemudian saya mau tanya lagi sih, siapa ya? Muhammad Jabar Maulid Hidayat. Nah, Ya, Muhammad Jabar kesimpulannya apa dari kanan dan kiri ini? Tadi udah temen jelasin dari window size-nya beda-beda, color-nya beda-beda, tata letaknya berantakan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau yang satu itu sebelah kiri, kenapa dikatakan buruk itu apa? Sebelah kanan apa? Yang sebelah kiri itu tidak itu Pak, konsisten. Oke ya, itu dia. Kiri itu nggak konsisten, benar. bentuk dan warnanya, gitu. Penempatan tabnya. Sedangkan yang sebelah kanan tuh konsisten dalam warna, penempatan tabnya dan ukurannya juga. Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah kenapa dikatakan buruk karena tidak konsisten. Di sini juga dikatakan inconsistent page design. Tapi unsurnya tadi kalian nemuin semua ya. Kamu yang merhatiin semua, benar. Jadi tata letak navigasi barnya beda-beda. Yang di sebelah kiri di page pertama dia navigasi barnya itu di atas. Terus di 2 pindah ke bawah. Terus di 3 di samping kiri. Jadi nggak konsisten. Kalau kayak gitu bingung nanti si user. Kok ini pindah-pindah gitu ya. Maksudnya mungkin bagus sekali variasi gitu ya. Atau menandai sebuah tipe halaman mungkin seperti itu. Nah tapi dia benar-benar nggak memiliki pattern ya yang sifatnya seragam gitu ya. Polanya itu nggak seragam. Kemudian warna juga dari dia warna apa nih, hijau ini ya, hijau muda ya, terus dia ke warna kuning, ke warna merah. Jadi kayak apa ya, berubah-ubah ya. Tapi kadang kita nemuin juga ya desain aplikasi yang berbeda, tapi enggak juga sih ya. Mungkin kalau yang bagus ya pasti seragam. Mungkin ikonnya aja kayak gini misalkan ya, di Adobe Acrobat ini kan dia ada beberapa. Tapi apabila kita pilih satu fungsi ya, tata letaknya kan nggak berubah. Paling dia menunya disesuaikan dengan fungsi. Tapi secara tata letak awalnya ya, master ininya, layoutnya dia nggak berubah. Dan masih dalam tone warna yang sama, cuman ikonnya doang berubah. Jadi mungkin untuk kita nanti desainnya itu yang perlu diperhatikan satu, layout button, layout frame itu harus seragam. Kemudian warna juga harus senada ya. Maksudnya menggunakan, seandainya dia ada grafis gambar, berarti ya background grafisnya harus sama gitu ya. Jangan sampai kamu bikin website nih, depannya gambar ada backgroundnya apa gitu, terus pindah page halaman website lain, background websitenya ganti lagi gitu ya, sesuai ini kamu, suasana hati kamu misalkan. Ya, nggak ini ya, nggak bagus seperti itu. Dikategorikannya berdasarkan kriteria UI yang baik. Oke ya, jadi kesimpulannya konsistensi ya, mulai dari warna, tata letak, dan ukuran
Ya, ini kan konsisten. Oke, karena itu bisa menunjukkan ini ciri khas dari aplikasi tersebut. Ya, kalau dia nggak ada konsistensi seperti ini ya, kok ini aplikasi apa sih gitu. Ya, usability ya, kegunaan ya, menurut ISO ya, daya guna adalah tingkat produk dapat digunakan, ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. ISO 98. Kalau skripsi ya, misalkan di PTIK ya, di TIK itu rata-rata UX UI, kemudian endingnya itu usability, tingkat atau daya guna dari aplikasi. Jadi itu yang diukur. Ya. Jadi misalnya dia desain software ya, diukur ya usability-nya seperti apa. Jadi nanti ada dia bentuknya kuesioner, ada pertanyaan itu mengindikasikan tingkat dari sisi apa, misalkan dari kenyamanan, misalkan dari desain, dari penggunaan warna, tata letak tombol dan lain sebagainya. Nah, itu untuk nanti merujuk ke tingkat daya guna si pengguna seperti itu. Nah, ini bisa mengukur usabilitas. Ya, jadi berguna, useful, dapat digunakan, usable ataupun digunakan. Nah, 5 penentu komponen usability, 1 kemampuan untuk dipelajari. Jadi kita nggak butuh waktu lama untuk bisa pakai gitu ya. Kayak kita pakai Microsoft Word tanpa kita sadari juga di situ udah ada menu apa gitu ya, walaupun kita meraba-raba lagi ya ketika dia pindah dari suatu versi ke versi lain. Kemudian efisiensi ya. Ini saya besarin dulu soalnya. Efisiensi ya, merujuk kepada cara yang dapat digunakan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Jadi stepnya nggak banyak gitu ya. Kalau kamu mau memfilter atau apa, cukup beberapa langkah dia bisa tampilin output. Kemudian ada komponen memorability yang mudah diingat. Jadi kalau dia pakai sekali, besok kita ketemu interface itu lagi, udah tahu nih caranya. Tanpa kita mencatat misalkan gitu ya. Kadang ada orang kayak gitu ya. Untuk menentukan langkah-langkah gitu, dia dicatat. Ya, tanpa dia mungkin melihat atau memperhatikan penggunaan tersebut. Ya, masing-masing orang punya kebiasaan yang berbeda ya. Kesalahan dan keamanan ya. Ini juga ya, terkait itu mesti bisa mentolerir kesalahan. Jadi kayak misalkan kamu menginput data tertentu ya, misalkan simpan. Kalau misalkan dia sekali simpan, efeknya itu kan data nggak bisa diubah, bahaya banget dong kalau kamu salah input nick ya. Harus disediakan menu edit. Jangan sampai kita ngubahnya itu nanti dari sisi admin. Data ini mesti diubah dari admin nih, kita nggak bisa ubah sendiri. Wah, itu repot. Jadi ketika kita buat sistem, mesti ada dari sisi usernya itu ada mengubah ya, mampu diubah gitu. Kecuali memang gini modelnya. Apakah Anda yakin data ini sudah benar? Jadi dia mereminder dulu. Ya. Untuk dikirimkan. Jadi sekali kirim memang. Jadi ada 2 opsi, simpan, kirim. Kalau dia merasa belum yakin, dia bisa pilih opsi simpan. Kalau dia merasa yakin dan sudah merasa benar semua yang dia isi dan dia upload misalkan, dia pilih opsi kirim. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Jadi mesti toleran sama kesalahan sama ada keamanan juga ya. Jadi minimal dia ada, kalau di website itu ada CAPTCHA ya, seperti itu. Password ya, 2 kali password ya, username match username sama password gitu, nggak 1 kali input di password misalkan. Kemudian kepuasan ya, merujuk pada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Ya, ini kalau di review secara mendalam ya, jadi tingkat kepuasannya diukur. Nah, ini yang sering dijadikan penelitian ya. Jadi kalau kelak kamu bikin skripsi, ya boleh kayak gini misalkan, mengukur tingkat
usabilities, misalkan aplikasi pelayanan masyarakat pada kecamatan apa misalkan. Nah, boleh kayak gitu, bisa. Kamu bikin penelitian kayak gitu. Ini menurut Nielsen, ini lembaga survei terkenal ya, AC Nielsen. Ini karakteristik GUI dan Web UI, GUI ya. Ya GUI kita biasa. Graphical User Interface. Ini biasanya kalau antar muka di aplikasi desktop disebutnya GUI ya. Base-nya desktop. Kalau website disebutnya Web UI. Perbedaannya kalau ini ya, dia tidak butuh aplikasi pihak ketiga ya. Seperti kalau website kan browser ya, pakai browser untuk akses halaman ini. Tapi kalau ini memang dia dedicated ya, ketika kita install ya kita bisa akses ini langsung ya. Jadi sebuah paket instalasi software gitu ya. Jadi asetnya itu sudah terinstall di komputer. Tapi kalau si Web UI, tampilan website, dia butuh aplikasi pihak ketiga, yaitu si browser tersebut. Jadi nggak perlu menginstal ya. Bedanya gitu aja, yang satu tinggal akses dengan URL-nya apa, yang satu lagi dia mesti menginstal aplikasi. Oke, nah ini ada perbedaan GUI dan Web UI ya. Nah ini mungkin bisa kalian baca lah, saya nggak perlu jelasin, mungkin udah paham juga karena kalian biasa menggunakan tampilan GUI dan web ya. Interaksi ya, model interaksi membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dan sistem, yang menerjemahkan tujuan antara pendidikan dengan user dan apa yang harus dikerjakan sistem. Jadi ada proses ini contoh dari bentuk interaksi ya, input, task, output, sistem. Ini ada proses penginputan ya, kemudian taskingnya itu ya untuk fungsionalnya seperti apa, kemudian dia menampilkan output ya, kemudian itu berjalan dalam sebuah sistem gitu. Jadi nggak terpecah satu fungsional dengan fungsional lain, jadi dalam satu kesatuan sistem. Ya ini ya peralatan interaksi ya, sama kayak halnya kamu di arsitektur komputer lah, ada inputan, ada luaran, ada processing unit, ada storage unit. Ya, ini arsitektur komputer ya. Ini perangkat input ya, keyboard, mouse, barcode reader, joystick, microphone, scanner ya. Sekarang sih input kita nggak banyak ini ya, sekarang bahkan ya, lebih seringnya yaitu sih layar smartphone ya. Touchscreen panel itu jadi alat input yang lazim kita gunakan saat ini ya. Keyboard ya masih sering ya. Barcode kalau sesuai pekerjaannya apa gitu ya, pakai barcode. Scanner juga jarang sekarang, kecuali memang butuh resolusi scan yang tinggi mungkin ya. Luaran ya, ini monitor, speaker, ini apa nih, head mount display. Luaran berupa apa ini, head mount display ini nampilin apa ya? Oh, display buat di mata kali ya, kalau dia mau ada tampilannya kayak VR gitu ya. Jadi luaran itu buat display di dekat dengan mata seperti itu. Interaction style, linguistic style, key model style, direct manipulation style. Saya nggak ini kurang terlalu bisa jelasin. Ada penjelasannya tapi di sini ya. Linguistic style merupakan penyampaian aksi melalui bahasa yang dimengerti oleh komputer. Karakteristik masukan aksi melalui papan. Oke, jadi kalau linguistic style itu kita menggunakan bahasa ataupun teks untuk mengakses antar muka tersebut ya. Ini disebut dengan linguistic style. Contohnya command line ya,
command prompt ya, perintah-perintah seperti dir, del, ataupun di terminal ya di Linux ya, kamu bisa bikin folder mkdir gitu ya, dan sebagainya. Text based natural language ya, misalkan kalikan 5 dengan 7 hasilnya dibagi 2. Kemudian speech, mengucapkan kata penting lewat mikrofon pada pelanggan. Sekarang ini lebih ada opsi speech ya, kayak misalkan opsi pencarian di Google gitu ya, bisa melalui speech. Ada key modal style, merupakan penyampaian aksi melalui penekanan tombol. Oh iya, ini berarti ini ya karakteristik interaksi kita ya sama si komputer itu apa? Ini yang di linguistic style itu melalui kayak mirip kita akses sebuah perintah tapi berbasis teks, ataupun kita nginput berupa bahasa pemrograman gitu ya, bikin program ya. Itu masuk kategorinya linguistic style. Jadi ada ciri khasnya, ada sintaks atau format bahasa di di antarmuka tersebut, atau format penulisan sintak. Kalau yang kedua ini key modal style ya. Jadi inputannya itu berdasarkan penekanan tombol. Jadi bisa berupa dia urutan opsi 1, 2, 3, 4, type, number ya, type, selection, and press gitu. Jadi kamu input number berapa, nomor 1 kamu enter. Nah, itu jadul banget ya, kayak kalau pakai Windows 98 ya, startup disk ya, ini pakai kayak gini. Ya, tekan 1 buat apa, tekan 2 buat apa. Kemudian kalau yang ada juga yang modelnya berupa ini ya, menu ya, instruksinya itu bersimultan ya, sequence ya. Jadi dari satu proses lain gitu, bertahap. File, send to, apa segala macam. Oke. Nah, ini udah contoh-contohnya ya. Itu disebut dengan key modal style. Kalau yang tadi linguistic style itu dia text based. Lagi nih, direct manipulation style, merupakan penyampaian aksi melalui manifestasi. Kalau ini sistemnya sudah UI, kamu bisa mendapatkan output dengan memilih item yang ada di jendela gitu ya. Kalau kamu mau kayak misalkan kayak di Kaskus gitu ya, mau lihat spoiler gitu ya, klik spoiler dia muncul. Atau kamu mau mendapatkan opsi ya, kayak list gitu ya, list pilihan opsi gitu, option list gitu ya, muncul. Nah, kamu bisa klik ya opsi ini, atau namanya ini combo box ya, combo box. Atau kamu mau menentukan pilihan, bisa menggunakan, ada beberapa opsi kalau pilihan ya. Ada yang kalau satu kepilih maka opsi yang lainnya sudah tidak bisa dipilih. Ada ya opsi yang pilihannya bisa lebih dari satu ya. Kalau salah satu dipilih yang lainnya bisa pilih, itu contohnya bisa pakai radio button atau combo box ya. Kalau yang dia tipikalnya bisa lebih dari satu, dia bisa pilih namanya checkbox. Jadi dicek apakah media sosial apa yang sering kamu gunakan, misalkan Twitter, checklist, WA, checklist. Jawabannya lebih dari satu. Ini nanti berkaitannya sama itu juga ya. Kita menu-menu yang umum ada di software developer gitu ya. Ada combo box, ada tadi radio button, ada checkbox, text field, dan lain-lain. Oke. Mini proposal langkah 1 buat ini nanti aja. Ini nanti aja, nanti habis UTS kita baru bikin ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
untuk penjelasan tentang antarmuka. Jadi berkaitannya sama IMK, itu akan ada mata kuliahnya semester 4 kalau nggak salah, pas semester 3 ya, IMK. Interaksi manusia dan komputer. Terus juga berkaitan sama desain ya, pemilihan warna, kemudian bentuk, grafis, dan sebagainya. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Tadi interaction style itu apa aja? Masih ingat kah? Ada yang bisa bantu saya? Interaction style itu tadi ada apa aja? Linguistic style, Linguistik, terus key model, key model, terus sama terakhir terakhir itu tadi yang langsung akses berarti apa bahasa Inggrisnya? apa ya? Kalau operan bola tuh ada langsung sama nggak Pas. langsung, bahasa Inggrisnya apa? Ada yang langsung itu direct ya. Direct. Ya, tadi yang ketiga itu namanya direct manipulation. Oke, thank you Haikal. Jadi reminder lagi cara kita berinteraksi sama antarmuka tadi bisa melalui text based ya atau konsol ya. Itu linguistik. Jadi bisa melalui sebuah bahasa tertentu ya. Contohnya kita mau jadi programmer ya kita mesti paham untuk berinteraksi itu bahasa pemrograman tersebut. Ada juga yang sifatnya tadi yang key modal ya. Jadi berdasarkan button, urutan button misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kita di input opsi 1 apa, maka kita input angka 1 enter. Atau pilih menu ya. Menu yang di situ apa, kita klik dulu, ada submenunya, pilih, baru kita nentuin pilihan kita apa. Ataupun yang sifatnya langsung, jadi ketika kita klik langsung dapat hasil. Yang tadi adalah direct manipulation model. Jadi kita klik submit, maka dia submit tersimpan atau terkirim. Kalau dia mau menghapus, mengulangi, reset, kita tekan reset. Mau milih, tadi ada opsi macam-macam. Ada combo box, ada radio button, ada checkbox, dan lain-lain. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Jam 15.43. Lama juga ya kita ya. Dari jam 2. Atau sampai jam 4 ya. Atau sampai jam 5. Oh iya, jadwal sampai jam 5 ya. Tapi kayaknya udah ini banget, lelah banget. Ada pertanyaan nggak? Mau nanya Pak, Ya, silakan. yang desain LMS UNJ siapa Pak? Desain LMS UNJ itu dari LPPM deh kalau nggak salah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, bukan Pustikom itu, bukan Pustikom. Oh, Emang apa ya? kasih ya Pak. Enggak, nanya doang. Itu tampilannya emang basic ya. Jadi gini loh. Jadi LMS UNJ itu pakai ini manajemennya itu LMS-nya itu pakai Moodle ya. Karena Moodle itu kan memang memfasilitasi buat e-learning. Ya, fitur-fiturnya itu. Tapi komplit gitu, maksudnya dia secara komplit mulai dari manajemen nilai dan lain sebagainya. Kan secara basic emang tampilannya gitu. Ya itu yang ngembangin dari LPPM kalau nggak salah. Tapi yang kelola ya Pustikom tetap. Oke, itu aja. Siapa lagi? Apakah sudah paham terkait materi yang saya sampaikan? Oh, diam sih. Sudah paham, Pak. Paham ya, oke. Sudah lumayan jelas Pak materinya. Oke, jelas ya. Jadi intinya ketika kita desain itu tadi ada beberapa metode ya. Ada waterfall untuk bikin UI itu ternyata nggak cocok ya. Waterfall nggak cocok karena sifatnya kaku. Kalau buat bikin software mungkin masih bisa cocok. Dan bikin software pun sekarang ada
ada ini lain kan, ada metode lain gitu selain waterfall itu. Waterfall itu satu step selesai, baru dia bisa ke step selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tengah jalan ada error, itu tracingnya itu repot. Antara dia mau lanjut apa mundur gitu, dia bingung tuh. Mundurnya itu bisa 2 langkah atau 1 langkah, itu dia agak riskan gitu. Karena dia benar-benar confirm dulu ini oke, tapi tiba-tiba ada perubahan, sifatnya nggak fleksibel kalau waterfall. Perubahan bisa dilakukan ketika sudah tahap terakhir, ya, tahap evaluasi. Dia baru ngubah terus naik step by step sampai dia tahap requirement lagi. Wah, itu habis waktu, habis dana. Tadi juga ada yang sistemnya dia sirkulasi ya, siklus ya. Satu arah doang, satu proses doang. Nah, kalau kayak gitu juga sebenarnya mirip waterfall, cuman dia bisa balik langsung ke proses awalnya lebih cepat. Jadi dari terakhir dia misalkan implementasi atau evaluasi bisa langsung balik ke desain kembali, atau dia ke tahap sebelumnya pun bisa. Tapi itu masih dianggap nggak terlalu efektif. Nah, kalau yang direkomendasikan tadi tipe yang spiral. Jadi setiap satu proses dia mungkin menciptakan ini ya, kayak versi ya. Satu spiral dia, oke nih selesai di satu state, satu kedudukan. Nanti dia running lagi mulai dari tadi tahap perancangan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi, dia muter lagi sampai dengan dia di tahapan yang memang sudah sesuai gitu, baru dia dirilis. Kemudian juga metodenya seperti itu ya. Jadi berbasis user ya, UCD ya, User Central Design. Jadi pengguna dilibatkan. Tadi kelemahannya waterfall, pengguna dilibatkan itu di 2 step terakhir, 2 atau 3 step terakhir. Jadi di requirement nggak dilibatkan, di ini nggak dilibatkan, jadi akhirnya barangkali bisa nggak sesuai sama keinginan pengguna di menjelang akhir tersebut. Nah, kan dia repot untuk buat naik lagi ke atas, tahapannya agak makan waktu. Kemudian tadi bentuk interaksi macam-macam ya, tadi ada linguistic style ya, kemudian ada yang key ya, berdasarkan key urutan kunci ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau menu, ataupun terakhir itu direct ya, direct manipulation style. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat, tapi intinya adalah membuat user interface itu ada beberapa tadi pertimbangan yang perlu difikirkan gitu ya. Keinginan pengguna, kemudian juga berkaitan sama goals-nya apa yang dituju ya. Sama berkaitan juga dengan beberapa bidang keilmuan tadi, macam-macam. Nah, jadi itu bisa dijadikan pertimbangan. Ya, misalkan orang yang mesen ternyata orang Thailand gitu ya, kamu suguhin opsi bahasanya itu ada Thailand, Indonesia, dan sebagainya. Audiensnya orang Thailand. Kalau kamu masih masukin English mungkin masih masuk akal. Thailand, English oke. Tapi karena kamu misalkan mikir gue orang Indonesia nih, gue buat opsi bahasa Indonesia misalkan, ya nggak perlu juga gitu. Kayak gitu ya. Jadi sesuai keinginan user dan kebutuhan dari sistem tersebut. Sistem ya, rancangan desain tersebut. Jadi jangan sampai bikin bingung orang. Ada petunjuk arah ya, ke kiri ruang 110 sampai 120, tapi panahnya bingung yang sampingnya apa yang bawahnya. Itu repot itu tadi ya. Aturan dia bisa sampai rumah, malah bisa masuk jurang kalau kayak gitu. Oke, kayak biasa saya akan absen ya. Udah menjelang jam 4, harusnya jatahnya sampai jam 5. Tapi ini mau dilanjut apa udahan? Dilanjutnya di LMS aja ya. Tadi Peter mau ngomong, Peter gimana? Enggak Pak, nggak jadi Pak. Nggak jadi ya? Dilanjutnya di LMS aja. Sekarang kita mesti ini ya, maksudnya hybrid ya. Jadi mungkin ngejelasin kayak gini kan ngabisin kuota ya, kalau yang modelnya dia
ada tethering ya. Misalnya 1 jam saya ngomong, tapi 2 jam kamu lebih explore materi di LMS gitu ya, browsing dan lain sebagainya, pengerjaan tugas gitu. Mungkin kedepannya kayak gitu. Kenapa Mars? Nggak jadi Pak. Guys. Oke, nanti materi ini akan saya upload di LMS-nya ya. Ini saya sekarang mau absen dulu. Bentar, saya modelnya gini aja sekarang lah. Absen biar ada ininya, ketahuan yang enggak atau yang rajin gitu. Sebentar. Ini absen dulu. Marsa Rehana hadir kah? Hadir. Siap. Hadir Pak. Ya. Nanda hadir nggak? Nanda Eka Suci Ramadan. Nanda izin Pak tadi. Tapi dia hadir kan? Nanda izin Pak. Dia nggak ini ya, nggak join kelas ya? Itu di Iya Pak, tadi dia bilang katanya izin. Oke, izin ya, tulis izin. Oke, terus Priscilia Setiawan. Hadir Pak. Oke. Arya Gagasan. Hadir Pak. Marsyanda Razita Zahrani. Hadir Pak. Audina Renata. Hadir Pak. Gaida Danaya Lamis. Gaida ada nggak? Pak. Gaida hadir Hadir ya? Pak. Oke. Iya. Muhammad Bintang Melandri. Hadir. Melandri, tanya lu tadi nggak nyaut lu Melandri. Saat dulu Pak tadi. Saat dulu ya. Emang tadi udah asar Melandri? Waduh. Udah setengah 4. Udah ya, saya yang kelewatan. Kamu kan cucunya Marco Melandri apa? Terinspirasi dari situ Pak. Oh gitu. Ya, ayah kamu terinspirasi Marco Melandri ya. Oke, ini si Suci tadi baru masuk ya. Nanda Suci tadi ada di lobi ya. Nanda Suci. Nanda Suci ada nggak? Nggak ada ya? Izin ya berarti ya. Tadi kayak ada yang mau join gitu. Oke, Muhammad Jabar Maulid Hidayat. Ada Pak. Haikal Zaki. Hadir Pak. Nurul Andini. hadir Pak. Ya. Alia Regina Putri. Hadir Pak. Umar Fahri Setiono. Mas Dwi Syaputra. Hadir Pak. Muhammad Alif Nur Afrizal. Hadir Pak. Muhammad pakai T ya, Muhammad Anwar Dwianto. Hadir Pak, hadir. Chen hadir ya. Aditya Taki Pratama. Aditya Taki Pratama. Aditya kemana ya? Kemarin udah izin loh. Izin lagi dia Pak. Nah, kenapa sih emang? Izinnya izin apa? Enggak WA saya. Kerja dah Pak kayaknya Pak. Apa nggak tahu deh saya juga. Dia tadi bilang izin sih. Anaknya suruh WA saya soal emang mau izin. Oh ya udah, nih langsung saya kabari ke dia Pak. Iya, jadi bisa ikut kelas yang lain gitu. Oke, ini langsung saya kasih tahu ke dia Pak. Mars Adeva. Hadir Pak. Iya. Arya Nanda Eldi Susatyo, sorry.
Hadir. Alamsyah Dwi Putra. Hadir, Pak. Bima Ardianto. Hadir, Pak. Iya, ini berarti yang PJ kelas ya hari ini itu yang nggak masuk 2 yang izin ya. Itu Nanda Eka Suci Ramadan sama Aditya Taki Pratama. Tapi ada yang lebih nih 20 berapa ini? Kan harusnya 23 ya. 27 nih. 26 berarti. Lebih berapa Pak, orang? saya belum, Pak. Siapa? Saya belum di absen, Pak. Ah, itu dia. Ini yang baru ini ya daftar itu ya. Iya, Daftar Pak, baru KRS. isi KRS. Iya, benar. Siapa aja namanya? Sorry. Nia Nur Hasanah, Pak. Muhammad. Tulis di chat aja. Oh, di chat. Oh, baik, Pak. Ya, di conversation biar saya tinggal copy paste. Oh ya, sebagai informasi ya, si Muhammad Farhan itu terpilih sebagai Ketua BEM Prodi STI. Dia sedang bentuk kepengurusannya dulu ya, nanti mungkin disosialisasi terkait program kerjanya. Kemudian juga ada klub Inotik juga kepengurusannya nanti akan dirombak. Kalian dari adik tingkat mungkin bisa bergabung di kepengurusan, nanti akan saya usulkan ke Farhan untuk komposisi pengurusnya itu di mix ya antara adik angkatan 2010 dan 2020 dengan 2021. Di semester yang lalu agak kurang hidup ya Inotik itu, jadi saya harap di kepengurusan yang 2022 mungkin nanti bisa lebih aktif ya di kegiatan gitu. Kalau emang mau ada pengajuan lab nanti ya, nggak apa-apa, kita boleh ke lab kok gitu ya, kita nggak apa-apa untuk mengulang, tapi kapasitas lab itu cuman 15 orang kalau nggak salah. Paling kalau emang kayak gini ya, kelas ada 26 orang dibagi 2 waktunya, mungkin untuk satu kelas doang tuh dibagi 2. Ini mana udah ditulis di chat belum? Maaf, Pak. Hah? Untuk chatnya belum, nggak bisa, Pak. Masa sih? Iya. Coba saya tes. Dan saya bisa ya? Kalau Muncul di nggak? saya nggak bisa. Chat in channel meeting is only available to team members, Pak. Oh, kamu pakai akun UNJ bukan? Pakai sih, Pak. Itu akun UNJ kan? Akun Microsoft UNJ kan? Domainnya kan? UNJ ACID bukan? Atau pakai outlook.com? Di saya juga nggak bisa, Pak. Saya pakai akun dari UNJ ya. Masa nggak bisa ya? Oh, ya udah deh. Berarti Nia Nur Hasanah sama Gilbert. Saya, Pak, Ririn. Saya, Pak, juga. Oke, bentar ya. Nia. Sama Gilbert. Yang ketiga siapa, sorry? Ririn Florenta Tumanggor, Pak. Apa? Sorry. Ririn Florenta Tumanggor. Florenta, bisa lihat ini. Florenta Tumanggor. Dari Medan ya? Iya, Pak. Mertua saya orang Medan soalnya. Kayak Silalahi. Gilbert, ada Ririn. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Nova. Siapa? Nova Meiliza. Muhammad Abrar Bahrin. Dengar duluan Nova ya. Nova.
sama Muhammad Abrar. Muhammad Abrar Bahrain, Pak. Muhammad Abror Bahrain. Iya. Ya. Kamu ada hubungan sama Pak Bahrain, dosen PTIK? Ada, Pak. Alhamdulillah ada. Oh iya, kamu apa cucunya apa anaknya? Oh, anaknya, Pak. Anaknya, oh iya. Salam ya buat Bapak ya. Iya, Pak. Iya. Siap. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke. Oke, apa masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah tidak ada ya, berarti sebentar saya cek ini. Ya pas 20. Oke, hadirnya itu berarti 25 orang, 2 orang izin. Saya minta yang temennya yang ingetin ya, kayak Aditya itu udah 2 kali izin. Izinnya tuh kenapa? Saya nggak tahu. Tadi Nanda saya lihat mau join ya, cuman kok nggak bisa join dia. Nanda saya kemarin ikut, hari ini doang nggak hadir. Ya, Aditya itu tolong diingetin. Baik, itu saja ya pertemuan kali ini terkait antarmuka ya. Antarmuka macam-macam penggunaannya, tadi bisa dari bidang komputer ya bisa, ataupun dari sisi kontrol panel di kelistrikan kah, atau di industri atau mekanik dan sebagainya. Jadi sebenarnya luas ya antarmuka itu, cuman lingkupnya kita sekarang pakai di komputer. Di komputer itu berarti lingkupnya antarmuka aplikasi berbasisnya desktop sama website sama mobile, 3 lingkup kita. Makanya nanti project yang mungkin dihasilkan itu adalah rancangan prototype untuk desktop, website sama mobile. Nanti pembagian tugasnya saya acak aja. Tapi itu di UAS ya. Di UTS kita masih main teori. Yang sampai UTS kita masih main teori, di UAS setelah UTS sampai UAS kita baru mulai pakai software untuk desainnya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Saya izin di